Terima kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Dan semua pujian yang kami persembahkan menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, dan berkatilah pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Selamat siang, shalom saudara. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu, saya pernah menonton film Shaolin. Dalam film Shaolin itu dari sekian banyak murid-murid yang dilatih kungfu. Dan kita tahu bahwa di Shaolin itu bukan hanya kungfu yang diajarkan, tapi ada budi pekerti. Bagaimana nanti kalau dia menjadi ahli kungfu, master kungfu, bisa menggunakan kungfunya itu untuk hal yang baik untuk kemanusiaan. Ada 2 orang murid Shaolin yang begitu terlihat hebat kemampuannya. Lalu turun dari Shaolin dan mengabdi ke tengah-tengah masyarakat. Nah, salah satu dari murid yang jago kungfu itu ternyata melakukan hal yang tidak seperti yang diajarkan oleh perguruan Shaolin itu. Banyak membunuh orang, memperkaya diri dengan jurus yang dia dapat dari Shaolin. Dan satu ketika perbuatan jahat dari muridnya ini disampaikan kepada ketua biara. Guru, salah seorang murid yang engkau ajar, yang sekarang memiliki kungfu yang begitu hebat, banyak sekali melakukan kejahatan. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film, kira-kira pernah nggak Bapak Ibu mengingat reaksi guru Shaolin itu? Apa reaksinya? Sancai, sancai, sancai. Sancai, dia menarik nafas, dia tidak berkata apapun. Atau kan jenggotnya kan panjang tuh. Sancai, sancai. Sebetulnya apa arti dari pernyataan itu? Itu mengandung makna bahwa sesungguhnya dia tidak menyangka bahwa murid yang dia ajar kungfu, yang dia ajar perihal budi pekerti sesuai dengan ajaran Buddha, tidak menyangka bahwa di kemudian hari dia melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Buddha. Itulah artinya sancai, sancai, sancai. Nah, saudara, kalau saya melihat catatan Alkitab, ada beberapa step ya. Step pertama itu kehidupan pada rancangan semula. Kejadian 1 sampai kejadian 3, sebelum ada dosa. Lalu kehidupan yang kedua, dari kejadian 4 sampai kejadian pasal 11, sebelum panggilan Abraham. 2 step ini bukan Kristen dan bukan Yahudi. Oleh sebab itu kita harus paham, supaya kita mengerti dengan jelas. Step pertama itu kejadian 1 sampai kejadian 3, kehidupan Adam dan Hawa sebelum ada dosa. Step yang kedua, kejadian pasal 4 sampai kejadian pasal 11. Nah, 2 peristiwa ini, 2 step ini bukan agama Kristen dan bukan agama Yahudi. Lalu step yang ketiga, dari kejadian pasal 12 sampai Maleaki. Mulai dari panggilan Abraham sampai Nabi Maleaki. Ini yang kita sebut agama Yahudi. Dari Tuhan Yesus sampai Rasul-Rasul, step yang keempat. Ini kekristenan. Dari Rasul-Rasul sampai hari ini, apa mau kita sebut? Apa mau kita sebut? Ada Yahudi dan ada Kristen. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak Yahudi, ada juga orang-orang yang tidak Kristen. Jadi begini maksud saya, kita yang Kristen, jangan memaksa Kristen kejadian 1 sampai 3. Belum ada Kristennya.
Jangan memaksa Kristen Kejadian 4 sampai Kejadian 11. Sebab itu bukan Kristen. Itu hubungan interaktif secara pribadi antara Allah dengan manusia. Hubungan Allah dengan Heno sampai dia terangkat, betul? Hubungan Allah dengan Nuh sampai dia terbebas dari air bah. Hubungan Allah dengan Metusalah dan banyak yang lain. Sampai hubungan Allah dengan papanya Abraham yaitu Terah. Kita tahu ada peristiwa Menara Babel dalam Kejadian pasal yang ke-11. Sampai akhirnya Allah turun mengacaukan bahasa mereka, sampai orang yang begitu banyak terserak ke 8 penjuru mata angin. Banyak. Berapa banyak ini Pak? Banyak sekali. Di akhir Kejadian pasal 11, hanya satu yang dicatat oleh Alkitab. Siapa? Terah, papanya Abraham. Kenapa Alkitab tidak mencatat yang lain-lain? Apakah karena mereka jahat? Atau apa? Tidak. Karena Allah punya rencana. Jadi memasuki Kejadian pasal 12, catatan Alkitab itu menjadi eksklusif. Karena memang surga beriktihar memilih Abraham yang melahirkan satu bangsa yang di kemudian hari melahirkan juru selamat yaitu Yesus Kristus karena sudah ada dosa awal yang terjadi pada rancangan semula. Dalam step-step itu, bagaimana sih reaksi Allah terhadap orang-orang yang tidak melakukan apa yang dia inginkan? Kalau guru Shaolin tadi ini hanya contoh ya, tidak bisa disamakan sebetulnya. Tapi sebetulnya inilah reaksi dari seorang guru yang tidak mengharapkan murid yang dia ajar tidak melakukan apa yang dia ajarkan. Nah, bagaimana respon Allah pada masa step-step itu ketika orang-orang itu tidak melakukan seperti yang Allah harapkan? Misalkan dalam teks pembacaan tadi, Allah menyesal. Apa maksud Allah menyesal? Dan mengapa Allah menyesal? Saudara, ada beberapa pengertian yang bisa kita jelaskan tentang kata menyesal. Dalam teks Ibraninya itu menggunakan kata nacham atau nakam. Ya. Arti kata menyesal di sini antara lain tergerak pada belas kasihan, memiliki belas kasihan, berduka cita, menenangkan diri, atau memiliki penyesalan. Ini secara teks. Arti kata menyesal atau nacham itu. Apa yang membuat Allah seperti itu? Pada masa dari Kejadian 4 sampai Kejadian pasal yang ke-11, ada satu kata yang kita baca tadi bahwa Allah itu nacham. Mana yang tepat kita artikan dari beberapa definisi yang bisa sampaikan tadi perihal Allah menyesal atau nacham itu? Yang pertama sebabnya sudah pasti karena dalam ayat 5 ya, kecenderungan manusia itu berbuat jahat sehingga Allah itu apa? Nacham. Menyesal menciptakan manusia. Nah, artinya begini. Bukan menyesal seperti, aduh, kalau dulu ya, gua ikuti nasihat papi mami, nggak mungkin gua dapat laki sejahat ini. Bukan itu arti menyesalnya. Bukan itu. Jadi arti menyesal atau nacham yang dimaksud di sini bahwa Allah tidak pernah berpikir bahwa manusia yang dia rancang segambar dan serupa dengan dia di kemudian hari kecenderungannya itu berbuat jahat. Kecenderungannya itu melanggar aturan. Mengapa? Karena blueprint diciptakannya manusia itu adalah pribadinya sendiri. Amin. Pribadinya sendiri, itulah blueprintnya. Segambar dan serupa. Nah, dia melihat dirinya. Bahwa pada dirinya tidak ada kecurangan, tidak ada kesalahan, yang ada hanya kesempurnaan.
Itulah sebabnya manusia yang dia rancang lalu dicipta seharusnya hanya berbuat apa yang baik, hanya berbuat apa yang benar, hanya berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu artinya dia menyesal. Jadi setiap kali manusia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketetapannya, Allah itu najam. Allah itu menyesal. Sebab dia tidak pernah merancang manusia yang dia ciptakan akan melakukan hal sedemikian. Pada step kejadian 4 sampai kejadian 11 dalam peristiwa itu, ada sanksi loh yang Allah berikan langsung. Ketika kejahatan itu telah memuncak, apa sanksinya? Air bah. Dari sekian banyak manusia yang menjadi keturunan Adam sejak mulai kejadian pasal 4 ayat 1, maka Adam bersetubuh dengan istrinya, melahirkan anak turun-temurun. Dari sekian banyak yang diselamatkan satu keluarga, yaitu Nuh. Karena apa? Didapati seorang yang berkenan. Ada konsekuensi yang Allah berikan. Nah, seperti apa dahsyatnya peristiwa air bah itu dulu, kita tidak pernah tahu detailnya. Kita hanya membaca, atau kalau kita melihat film ya, Noah, seseram ini kah? Itu baru buatan manusia dengan teknologi-teknologi. Tetapi realnya, kengerian peristiwa air bah itu kita tidak pernah tahu. Nah, bagaimana hari ini ketika kita berbuat jahat? Apa respons Allah? Ketika kita melakukan urusan kita, melakukan pekerjaan kita, melakukan hal-hal yang menjadi kebutuhan hidup kita lakukan dengan cara yang tidak benar. Kita ke gereja, kita beribadah, kita melayani, kita memuji Tuhan. Ketika kita melakukan urusan kita dalam urusan mencari sesuap nasi dan satu keranjang berlian, melakukan urusan kita menapaki tangga sampai ke level tertinggi dalam suatu lembaga, katakan begitu. Nah, untuk mendapatkan semua itu, kita melakukan hal yang bertentangan dengan aturan. Bagaimana respons Allah? Apakah langsung ada hukuman? Seperti zaman peristiwa air bah dulu? Apakah langsung kita dibunuh atau dimatikan? Tidak. Tapi sifat Allah ketika kita orang yang rajin beribadah, ya, aktif melayani, kita panggil nama Tuhan, kita melakukan urusan kita tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, Allah itu najam. Gak nyangka saya ini. Kenapa dia masih begitu ya? Aku sudah mengutus putra tunggalku datang ke dunia, menebus dosanya. Putra tunggalku itu memberikan contoh dan teladan. Bagaimana sebetulnya harus hidup sesuai dengan rancangan semula. Dan dia sudah mengambil keputusan untuk menerimaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuk ke satu lembaga yang kudirikan atas namaku, yaitu gereja. Tetapi kenapa ya? Untuk urusan-urusan jasmani, sandang, pangan, papan, jabatan. Kenapa ya? Untuk yang bersifat sementara, dia masih melakukan itu. Pesan pertama hari ini adalah Allah mengingatkan kita bahwa setiap kali kita melakukan sesuatu yang tidak benar, seolah-olah tidak ada sanksi, seolah-olah tidak ada hukuman, Allah itu najam sama kita. Aduh, ini hasiholan si haloho, udah khotbah, udah kemana-mana, jadi dosen, ngajar, mendoakan orang, melayani orang. Kok bisnisnya tipu sana tipu sini? Sejauh apa sih kepercayaannya kepadaku? Itulah sifat Allah. Ketika dia melihat kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan. Manusia itu diperhadapkan dengan antara melakukan yang benar atau tidak. Paling vital itu Bapak Ibu, ini pengalaman saya, bisa mungkin berbeda, tapi umumnya hampir sama. Ketika diperhadapkan dengan apa? Keuntungan, harta, kebutuhan, nama baik,
jabatan. Bayangkan ada orang nekat melanggar hukum demi mendapatkan sebuah jabatan. Dia Kristen, dia ke gereja. Ada orang-orang Kristen yang melakukan usahanya dengan tidak benar hanya untuk mendapatkan semua itu. Padahal Yesus berkata, mintalah Bapa kami yang di surga, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau ada rekaman khotbah tadi pagi, Bapak Ibu tolong dengar, karena nyambung ke sana. Tadi pagi saya khotbah Matius 6 ayat 11. Kalau kita sudah percaya, mengambil keputusan, percaya kepada Dia, bukan berarti pertarungan hidup kita dalam mencari nafkah, membangun karir semakin mudah. Tidak, sama. Tetapi perbedaan yang mencolok adalah kita harus berani melakukan semua sesuai dengan aturan. Jangan ngomong aturan Tuhan dulu, aturan negara. Karena aturan negara itu adalah aturan Tuhan juga. Aturan yang normatif, sesuai dengan peraturan perundangan yang sah, yang berlaku di Republik ini. Karena apa? Sebagai warga negara Indonesia, siapapun dia, apapun agamanya, kitab sucinya itu adalah undang-undang. Kita tidak boleh memberangus undang-undang atas nama Tuhan. Oh, lebih tinggi ini, lebih nggak boleh begitu. Itu peraturan yang normatif yang harus kita patuhi. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi udah berapa kali Allah nacam terhadap diri kita masing-masing? Coba kita ingat. Ketika kita mengurus urusan kita, bisnis, kerja, membangun karir, kita peras orang, mentang-mentang kita contoh ya, oknum penegak hukum. Kita melanggar sesuatu demi mendapatkan sesuatu yang sementara. Udah berapa kali Allah berkata, kalau saya meniru Guru Solin, sanjay, sanjay, sanjay. Udah berapa kali? Bapak berapa kali? Kalau saya nggak terhitung. Nggak terhitung. Karena memang jujur, takut kita nggak ada uang. Betul nggak? Ayo, siapa di sini yang tidak takut kalau nggak punya uang? Siapa di sini yang tidak takut kalau jabatannya tidak naik? Misalkan dia penegak hukum, pangkatnya katakanlah AKBP. Kombeskan saya Pak, kan begitu. Kalau kita lihat rekaman dari Pak Ferdi Sambo, waktu mengucapkan ulang tahun kepada komandannya. Kombeskan saya Pak. Jadi untuk naik pangkat, untuk naik jabatan, mendapatkan itu semua, itu tidak salah. Justru itu diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa arti 4 kata berikanlah pada kami hari ini yang makanan kami yang secukupnya? Dengar yang tadi pagi supaya nyambung. Gak ada yang salah. Cuman kalau kita udah percaya Yesus, mengambil keputusan percaya Yesus, pertarungan kita adalah tidak melakukan lagi sesuatu yang salah. Hanya untuk mendapatkan yang bersifat sementara. Tapi jangan anggap yang sementara itu nggak perlu loh ya. Oh karena ini sementara, udahlah. Ngekos aja sampai mati, nggak apa-apalah. Karena jabatan sementara, nggak apa-apalah. Pangkat mayor terus, padahal ada potensi sampai jenderal. Nggak apa-apalah. Oh itu salah. Jangan karena sementara, peluang untuk mendapatkan yang lebih tinggi, tapi tidak melanggar firman Tuhan, tidak kita upayakan, tetap harus diupayakan. Kalau soal tinggal ya pasti bisa tinggal, betul? Kalau soal naik angkutan, pasti bisa naik angkutan. Lebih baik mana? Punya rumah sendiri, atau jadi kontraktor atau kostor terus setiap bulan. Lebih baik mana? Naik angkutan umum, atau kita punya mobil pribadi. Udahlah sebagai orang Kristen kita harus berpikir normal. Jangan abnormal. Amin. Jadi tafsir-tafsir kitab suci yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan zaman, ini akan mengunci orang pada pemikiran yang tidak tepat, akhirnya eksekusi hidupnya pun salah. Oh kita kembali ke gereja mula-mula. Saya nggak mau kembali gereja mula-mula. Susah. Susah. Menderita.
Gereja mula-mula itu boleh kita katakan tahun 34 Masehi, setelah Yesus kembali ke sorga, sampai tahun 313 Masehi, setelah Kristen terlembaga di Kekaisaran Romawi menjadi agama. Betul? Itulah yang disebut dengan gereja mula-mula. Pada waktu itu, keadaannya berat, menderita. Situasi zamannya memang membuat mereka menderita. Ada dua lawan besar mereka. Satu, agama Yahudi. Yang menganggap jalan Yesus, pengikut Yesus ini sesat. Siapa yang mengatakan mereka sesat? Ya tua-tua agama Yahudi. Jadi sekalipun mereka orang Yahudi, mereka itu ditolak. Yang kedua, lawan terberat mereka adalah Kekaisaran Roma yang menjajah Israel secara keseluruhan. Yang menganggap Kristen itu kaum zelot, pemberontak. Sebab Yesus dianggap raja. Makanya Pilatus pernah memeriksa Yesus dan berkata, apakah kamu raja? Nggak boleh ada raja di wilayah jajahan. Raja harus Kaisar Roma. Kalau ada raja di wilayah jajahan, ini memberontak ini. Apa kata Yesus? Kerajaanku bukan dari bumi ini. Tambah pusinglah si Pilatus. Emang ada kerajaan yang tidak dari bumi? Aneh, jangan-jangan orang gila nih. Kan gitu kan? Ya dia kagak tahu. Ada kerajaan sebelum seluruh kerajaan di bumi ini ada Bapak Ibu. Sebut sama kerajaan, dinasti Qing, dinasti apa sebut. Sebelum kerajaan-kerajaan itu ada, sudah ada kerajaan. Di masa kekekalan, yaitu kerajaan Allah yang belum ada dosa. Kagak tahu Pilatus. Di sana tidak ada undang-undang Kekaisaran Roma yang melindungi orang Kristen pada waktu itu. Jadi dua lawan berat mereka, makanya menderita, miskin, disiksa, dianiaya. Tidak ada pembelaan dari negara kepada mereka. Itulah situasi gereja mula. Bapak Ibu, sejak 17 Agustus 1945, kita sepakat menjadi negara Indonesia. Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Dibentuklah Undang-Undang Dasar 1945. Makanya saya mengajak Bapak Ibu juga baca undang-undang sebagai kitab suci negara selain Alkitab. Supaya mengerti hak hukum kita. Nah di pasal 29 ayat 1 dan 2, apa isinya? Apa isi Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2? Apa isinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, begitu? Apa isinya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya bukan Bapak Ibu. Negara menjamin tiap-tiap warganya memeluk agamanya masing-masing, beribadat serta menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan. Itu isinya. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa Kristen salah satu agama yang dilindungi oleh sumber hukum tertinggi negara ini. Undang-Undang Dasar 45 loh yang melindungi. Bukan sekedar undang-undang nomor 1 tahun sekian, undang-undang nomor 3 tahun sekian, bukan. Ada yang di atasnya lagi. Apa itu? Undang-undang dasar. Karena kita dijamin, kita bisa jadi Kapolri, orang Kristen bisa jadi Kapolri, bisa jadi menteri, bisa jadi apa saja di Republik ini, dan bisa menjadi konglomerat. Lalu ada tafsir-tafsir yang mengatakan, oh pengharapan kita surga. Semua sementara, bakal kita tinggal, udah nggak usah begitu. Lalu kita terjebak dengan konsep kehidupan gereja mula-mula yang sebetulnya bertolak belakang dengan kekristenan di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita punya peluang yang sama untuk menikmati hal-hal yang lebih baik. Amin. Pilih mana? Kembali ke gereja mula-mula dengan keadaan begitu atau ikut peraturan negara? Pilih mana? Peraturan negara dong. Nah, hanya untuk mendapatkannya jangan lakukan hal yang salah. Itu maksud saya. Sebab kita udah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita udah beribadah. Kadang-kadang gemes. Semua yang baik, semua yang benar udah kulakukan nih. Tapi nggak ada hasilnya nih.
Tinggal jurus ular aja yang belum nih Tuhan. Kayak mana Tuhan? Tolonglah. Udah berdoa aku pagi siang malam Tuhan. Udah kulakukan semua yang baik. Tapi keadaan secara jasmani sangat kepepet. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Jangan sampai engkau najam kepadaku. Santai, santai. Karena pada akhirnya kita melakukan sesuatu yang salah. Jadi ambil keputusan, mumpung durasi hidup kita masih ada nih. Ya, kita nggak tahu berapa lama lagi kita hidup kan. Ketika kita diperhadapkan dengan posisi seperti yang saya contohkan tadi, hentikan Allah najam kepada kita. Jangan Allah najam lagi. Ini anak gua ini bikin gua najam mulu. Setiap ada kesempatan menyenangkan hatiku, menolak yang jahat, yang dia pilih, membuat saya menjadi apa? Najam. Sanjay. Sanjay. Yang pertama tuh ya. Lalu yang kedua, coba kita lihat Yohanes pasal 11 ayat yang ke-33. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-33. Ini peristiwa ketika Lazarus meninggal ya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyghullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, mari dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Ada kata masyghul yang mengartikannya hampir sama dengan najam. Apa yang membuat dia najam? Sanjay, sanjay, sanjay. Kalau yang pertama tadi karena manusia melakukan kejahatan. Yang kedua, karena manusia mengalami kematian. Ketika Lazarus mati, saudara-saudaranya sedih. Siapa orang yang tidak sedih? Kalau keluarganya meninggal, gak ada orang yang tidak sedih, pasti sedih. Nah, kenapa masyghul hati Yesus? Ada orang mati, kenapa? Sebab sejak awal manusia dirancang dan diciptakan tidak untuk mengalami kematian. Jadi peristiwa matinya Lazarus itu membuat hati Yesus masyghul. Sejak semula manusia ini tidak pernah kami rancang untuk mengalami kematian. Kami merancang manusia ini hidup kekal selama-lamanya sama seperti kami. Tapi karena dosa, akhirnya manusia mengalami kematian. Dan saudara-saudaranya menangis, "Yesus, seandainya engkau ada di sini 3 hari yang lalu, Yesus, dia tidak akan mati, Yesus." Atau kalau ada usaha kita yang bangkrut, lagi bagus-bagusnya nih. Disetting, dirancang dengan bagus. Tiba-tiba bangkrut, kita rugi. Siapa yang gak nangis? Nangis sampai kita terutang, kita menderita, kita nangis. Tuhan Yesus. Nah, kalau ada Yesus di situ, Yesus pun akan najam. Mengapa? Selain manusia sejak awal dirancang untuk tidak mengalami kematian, tidak dirancang loh untuk mengalami penderitaan. Tidak dirancang. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika terjadi kematian bagi keluarga kita, boleh gak sedih? Boleh. Jangan nangis. Seperti, gak ada orang yang tidak sedih. Pasti sedih. Amin. Tapi jangan berlarut. Tapi Pak masih muda Pak. Anaknya masih kecil Pak. Itu realita kehidupan. Jangankan kita. Yesus pun menangis. Karena memang sejak semula manusia tidak dirancang untuk mengalami kematian. Lalu hal yang berikut yang membuat hati Yesus itu najam atau masyghul, ya. Coba kita melihat masih di Injil Yohanes pasal 11 ayat 37 sampai 38. Injil Yohanes 11 ayat 37 sampai 38. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Ayat 38. Maka masyghul pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Hal yang ketiga yang membuat hati Yesus masyghul
Jadi kalau mengambil contoh Saulin tadi, sancai. Ketidakpercayaan manusia akan kuasanya yang mampu membangkitkan. Orang-orang banyak itu seperti meremehkan Yesus. Dia yang memelekkan mata orang buta dan segala macam. Tidak sanggupkah dia sehingga orang ini tidak mengalami kematian? Ketika Yesus mendengar itu, masgul hatinya. Sancai. Ternyata orang-orang ini belum mengenal aku dengan baik. Padahal mereka sudah melihat begitu banyak peristiwa ajaib yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi mereka juga tetap tidak percaya. Apa yang membuat itu? Ya tadi, kesulitan hidup, persoalan hidup, masalah hidup. Semua ini bisa membuat orisinil kepercayaan kita kepada Tuhan itu menurun. Sampai kita menyangkali hari kebangkitan. Orang yang menyangkali hari kebangkitan, besar kemungkinan dia akan melakukan banyak kejahatan demi kejahatan. Dia akan memuaskan dirinya dengan nafsu yang dia miliki. Karena bagi dia, tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada itu hidup kekal. Tidak ada itu neraka. Tidak ada itu surga. Ketika manusia mati, dia akan hilang lenyap begitu saja. Nah, ketika manusia masuk kepada kebebasan berpikir sebagai seorang manusia, maka dia akan melakukan apa saja yang dia pandang baik, memuaskan nuraninya. Bapak Ibu, kita sudah ke gereja, amin. Kalau saya dengar gereja ini berapa tahun ya? 26 loh. Di sini aja 18 tahun. Di IBIS berapa tahun? 8 tahun. Jicat lah. Ini sebuah kesetiaan yang maha besar ini kan. Terus setia melayani Bapak Ibu. Apa tujuan gereja ini dipertahankan dengan segala penanggungan operasional dan segala macam? Apa tujuannya? Ya pasti menawarkan solusi atas persoalan-persoalan jasmani, betul? Tapi jangan sampai kita melupakan inti dari semua hadirnya gereja. Menyadarkan bahwa kita suatu saat akan mengalami kebangkitan. Orang yang percaya ada hari kebangkitan, dia pasti hati-hati dalam melakukan sesuatu dalam hidupnya. Betul? Kalau Bapak Ibu tidak hati-hati, satu kali aja Pak. Oh Tuhan, satu kali aja lah Tuhan. Satu kali, pasti 2 kali, percayalah sama saya. Nah, ada durasi waktu yang terbatas, 70 tahun atau paling kuat 80 tahun. Diharapkan dalam durasi yang limitatif ini, kita betul-betul menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya hari kebangkitan. Sehingga apapun yang terjadi, apapun resiko yang mungkin terjadi, kita tidak melakukan sesuatu yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena ada hari kebangkitan. Tapi apakah Bapa pasti menolong? Gak mungkin dia tidak menolong. Itu harus kita pegang. Waktu dan segala macam memang itu bertalian. Tapi dia pasti menolong. Tidak mungkin. Sebab sejak semula, jangankan mati, menderita pun tidak dirancang. Amin. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, coba kita melihat sebuah peristiwa akhir. Ya. Ini tidak terkait dengan beberapa catatan Alkitab secara letterlech, karena dalam pembelajaran Alkitab itu ada historika. Kita bisa menafsir Alkitab itu berdasarkan sejarah. Ada berdasarkan biblika, ya eksegesenya, melihat teks-teksnya. Lalu ada berdasarkan implementasi atau praktikanya. Ya, lalu ada berdasarkan sistematikanya. Nah, saya menyoroti bagian keempat ini berdasarkan sistematika. Bahwa di akhir nanti akan ada penghakiman. Nah, yang keempat, saat menghukum manusia yang jahat ke dalam neraka untuk mengakhiri bumi. Nah, ketika Allah menghukum manusia yang jahat di dalam neraka selama-lamanya, lalu bumi ini diakhirkan, Allah itu najam. Tapi pengertian najamnya bukan lagi apa? Sancai. Kalau 3 hal tadi pengertian najamnya itu apa?
Sancai, aduh nggak nyangka saya, nggak nyangka gitu kan. Coba kita lihat kembali apa definisi najam yang dibuat oleh para ahli Ibrani. Ada beberapa pengertian yang menjelaskan kata najam dalam ayat 6, Kejadian pasal 6. Antara lain, perhatikan, menyesal, tidak menyangka, menenangkan diri, menghibur diri. Nah, untuk bagian yang terakhir ini, Allah tidak menyesal. Allah tidak berkata tidak menyangka. Kalau Allah tidak menyangka, berarti tidak akan ada penghukuman bagi orang-orang yang tidak setia dan taat kepada Dia. Tapi kata yang paling pas dari arti yang bisa kita gunakan adalah Allah menghibur dirinya. Allah menenangkan dirinya. Mengapa? Dosa sudah berakhir. Sudah selesai semua. Siapapun keturunan Adam yang hidup sesuai dengan kebenaranku, ku kembalikan kepada rancangan semula. Siapapun keturunan Adam yang durasi waktu hidupnya yang kuberi di bumi 70 sampai 80 tahun, tidak menggunakan itu untuk hal-hal yang baik, berakhir di neraka. Dia di neraka bukan karena aku. Dia binasa bukan karena aku rancang hukuman kepada manusia. Sejak semula aku menciptakan manusia. Dia ke neraka karena itu pilihannya. Dia menghibur dirinya. Dia menenangkan dirinya. Lalu concern kepada kehidupan kekal sesuai dengan rancangan semula dalam Kejadian 1 sampai 3. Itulah tujuan hidup kita. Baru 2 pribadi yang sempat menikmati masa itu. Adam dan Hawa. Tidak diwariskannya sama kita anak cucunya kehidupan tanpa dosa itu. Yang diwariskannya kehidupan yang penuh dengan dosa. Aduh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga kita semua yang terpisah. Yang terpisah dengan Allah dari kekal. Punya kesempatan untuk balik ke sana. Punya kesempatan untuk balik ke sana. Dan tujuan kita ke gereja, diajar. Kita pergunakan kesempatan ini. Supaya kapanpun kita meninggalkan bumi ini. Kita kembali kepada kehidupan kekal. Sesuai dengan rancangan semula. Berhenti membuat Allah najam. Karena seringkali kita melanggar aturan. Hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat sementara. Yang kedua, karena itu sementara, jangan pandang remeh. Itu kebutuhan kita. Amin. Tapi raihlah, dapatkanlah dengan cara yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pas. Udah lewat kan?